wabarakatuh, sahabat. Salam sehat, salam rahayu. Dimana pada kesempatan pagi hari ini, ya sama seperti biasa, saya akan membagikan salah satu cara penanganan untuk kalian yang suka berburu di hutan seperti ini ya. Di hutan seperti ini ya. Ya, bagaimana nanti saya akan mempraktekkan sesuatu yang sangat berguna sekali untuk para sahabat yang suka berburu di hutan. Ikuti saya sambil ini daerah hutan ya kawan-kawan. Ini di area hutan ya. Kita sambil berladang ya sini ya. Kalau cangkul, mau jadi Pak Tani. Lihat sana. Oke sahabat, datang ataupun suka berkebun di ladang ya kawan-kawan harus hati-hati. Karena apa? Di sekitar area semak belukar ini kadang kita tidak menyadari adanya binatang yang berbisa ataupun hewan yang memiliki bisa ya. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan berbagi tips untuk sahabat semua. Mudah-mudahan sahabat sehat selalu dirahmati oleh Allah, diberikan kesehatan, rezeki barokah dan umur panjang. Jangan lupa di like dan di subscribe komen ini, di komen, dan mari kita bangun konten ini yang kecil ini bisa berkembang dan bisa memberikan info terupdate terbaru untuk sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Ingat, jika terjadi hal yang sesuatu yang tidak kita terduga, ya misalnya kita berburu di area hutan ini ya sahabat ya. Nah seperti ini ya, hutan ya sahabat ya. Tiba-tiba kita mengalami misalnya kok ini untuk tip-tip untuk sahabat ya, untuk sahabatku semua yang ada di rumah maupun yang suka berburu. Video ini jangan di skip ya, karena ini sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman yang suka berburu di hutan, di sungai, dimanapun berada. Kalian harus tahu ya, sangat simpel sekali, yaitu apa? P3K. Kali ini saya akan membahas tentang penanganan pertama bagi orang yang tidak sengaja mengalami gigitan binatang berbisa ya kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, seperti inilah ya area hutan ya kawan-kawan ya, yang mungkin banyak ditempati binatang-binatang berbisa seperti ular, kalajengking, kelabang, dan lain sebagainya kawan. Makanya kawan-kawan kalau suka berburu, kawan-kawan harus hati-hati, dan saya ingatkan harus membawa safety ya, keamanan pelindung itu penting sekali ya kawan-kawan ya. Ya kawan-kawan harus menggunakan sepatu boot jika melintas di hutan ini. Karena apa? Karena untuk menghindari gigitan ular yang berbisa kawan-kawan. Oke kawan-kawan, kita ke atas, kita mau buat itu cara penanganan pertama pada gigitan ular yang berbisa ataupun binatang yang lain. Mari kawan-kawan ikut saya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, ikuti saya. Kita mencari batu ya kawan-kawan. Kita mencari batu. Dua batu aja ya. Sebelum saya mempraktekkan bagaimana penanganan pertama pada gigitan hewan yang berbisa, saya mau menyiapkan tempatnya dulu. Saya mau ini, saya siapkan teman-teman. Daun jati untuk tempat duduk kita kawan-kawan. Ini kawan-kawan ya, kita tata dulu daun jatinya untuk duduk. Namanya di hutan ya seadanya kawan-kawan ya.
Oke. Oke kawan-kawan, apa penanganan yang pertama kali yang kita lakukan kawan-kawan? Jika teman Anda tergigit hewan yang berbisa, usahakan agar tetap tenang. Jangan dibuat panik. Karena apa? Tekanan jantungnya biar tidak berdegup dengan cepat. Usahakan badannya direlaksasi. Misalnya kawan-kawan tergigit di daerah sini ya, misalnya gigit ular, daerah tangan misalnya ya, di sini ya kawan-kawan ya, misalnya gigit sini, entah itu ular, entah itu lipan, bahannya sangat mudah sekali. Apa? Bagi teman-teman pemburu ini wajib dibawa ya, ini untuk keamanan ya. Nah, ini ya kawan-kawan ya, kawan-kawan cukup membawa bawang merah ya. Penanganan pertamanya adalah kawan-kawan cukup membawa bawang merah dan jarum dan korek api ya teman-teman ya. Untuk penanganan ular yang berbisa, kawan-kawan bisa melakukannya seperti ini ya kawan-kawan. Ini kan saya sudah menyiapkan batu ya kawan-kawan, tinggal gini kan aja kawan-kawan. Kalau begitu ini kita kita bakar dulu kawan-kawan ya, seperti ya kawan-kawan ya. Iya. Iya, wah, berhubung airnya kencang ya kawan ya. Ini ya, kita bakar seperti ini ya kawan ya. Ya ingat ya ini ya, bawang merah ya kawan ya. Nih. Jika tergigit luka di sini ya kawan-kawan ya. Bawang merah ini kita bakar dulu ya. Ingat teman-teman pemburu harus membawa korek api, jarum, dan bawang merah ya. Kegunaannya apa? Ini nanti. Ini untuk antiseptik ya kawan ya. Untuk penanganan pertama ya kawan ya. Bakar seperti ini. Seperti ini ya, biarkan dia mengeluarkan minyak ya kawan. Setelah kita bakar dia mengeluarkan minyak kawan-kawan, kita geprek ya kawan-kawan ya. Ini ya kawan-kawan ya, geprek ya kawan ya. Setelah kita geprek halus ya kawan-kawan ya. Kemudian apa? Kemudian kita oleskan ke sini. Nih, misalnya ini yang terkena ya, ini yang kena gigitan nih kawan ya. Kita oleskan di sini. Nih, dioleskan segini ya kawan ya. Nih, sampai keluar minyak asli ya kawan-kawan ya. Oleskan di area yang terkena gigitan ya kawan-kawan ya. Tapi sebelum kita kasih olesan bawang merah ini, kita keluarkan dulu darah-darah racun-racun yang masuk ya, dari sengatan binatang yang berbisa tadi ataupun ular ya kawan-kawan ya. Terus kemudian apalah selanjutnya yang kita lakukan? Tetap membuat orang yang terkena gigitan itu untuk tenang, agar tidak panik, memberikan rasa nyaman untuk si korban. Kemudian apa? Kita gunakan jarum yang bersih ya kawan-kawan ya. Nih, bersih ya kawan-kawan ya. Kemudian jarum itu kita bakar ya kawan-kawan ya. Ini untuk menghindari biar tidak terjadi infeksi ya kawan-kawan ya. Kita bakar seperti ini ya kawan-kawan ya. Sampai merah ya loh, ini sampai merah menyala ya ini ya. Nih. Nah kemudian apa? Nah langkah selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita melubangi kawan-kawan. Pegang orang yang terkena gigitan tadi, tangannya ini yang kencang ya, ini pegang yang kencang. Kasih tusukan. Pakai jarum ditusuk. Di arah sekitar sini ya, bisa 5 tusuk, bisa 6 tusuk, agar apa? Racun tidak menjalar ke dalam tubuh ya kawan-kawan. Ingat ya, setelah dikasih ini bawang merah ini, minyaknya keluarkan, lubangi yang sakit, yang racun tadi, lubangi semua. Pokoknya nggak usah dalam-dalam, yang penting darahnya keluar ya kawan-kawan. Usahakan darahnya ini keluar. Nah nanti insya Allah setelah kita lubangi, nanti setelah ini bawang merahnya ini digeprek ya, insya Allah dengan metode bawang merah ini akan sembuh dengan sendirinya ya. Dengan itulah ya penanganan medis pertamanya seperti itu ya. Insya Allah akan mengurangi rasa sakit ya. Jadi kita bisa membuat si pasien ini lebih tenang, tidak panik. Karena apa? Kepanikan itu akan memompa jantung kita. Nah
pompa jantung yang sangat membuat panik itu akan cepat menjala racun kita. Makanya kita buat tenang, direlaksasi, kemudian coblos ya, coblos kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri seperti ini ya. Nih di arah sini coblos ya, kamu coblos, dicoblos ya kawan-kawan ya, sampai darahnya keluar ya. Berikan misalnya di sini ya, di 2 titik ini ya, misalnya sini ya, langsung coblos dari sini. Untuk apa? Untuk mengurangi menjalarnya racun ke dalam tubuh kita. Dan kemudian apa? Terus teman kita suruh mencari yang namanya akar pepaya. Mas, ambilkan akar pepaya sana, Mas, di dekat itu, Mas. Enggak apa, ambil aja. Yang mudah saya cari. Nah. Akar pepaya satu tok lah, akar pepaya sing kendek lho, akar pepaya. Iki lho misal lah. Kendek lho, tidak potong lho. Nah, itu. Ini Mas. Iya, siap. Setelah kita melakukan pencoblosan dan dikasih minyak bawang merah ya kawan-kawan, teman kita, saudara kita suruh mencari akar pepaya ya kawan-kawan. Ini saya mendapatkan ilmu dari saudara saya yang dari Kalimantan ya. Ini sangat berguna sekali ya. Digunakan gimana, Mas? Digeprek aja ini. Pipihkan akar pepaya ini ya kawan ya, sampai rusak ya. Sampai hancur ya kawan-kawan ya. Setelah hancur seperti ini kawan-kawan, kita gunakan untuk apa? Sebagai pembungkus di area yang sakit tadi kan ya. Nah ini ya. Ini setelah dikeprek halus ya ini ya. Ini ya kawan-kawan ya, udah lembek ya. Ini ya. Kemudian tempelkan yang sakit ya kawan ya. Kemudian apa? Setelah ditempelkan seperti ini ya kawan ya, nih, kita mencari daun pisang ya kawan ya, seperti diperban ya kawan ya. Nih, ini nanti sifatnya gatal-gatal gimana, tapi ini nanti sifatnya untuk mengeluarkan racun di dalam tubuh kita ya kawan ya. Yang terkena bisa tadi ya kawan ya, ini ya, tempelkan seperti ini kawan ya. Kemudian kita perban ya kawan ya. Ya mungkin kawan-kawan ini tadi ya tips dari saya kawan-kawan ya, semoga bisa bermanfaat untuk teman-temanku semua dimanapun Anda berada. Selamat datang bagi yang baru mengikuti channel YouTube saya, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan saya doakan semoga teman-teman semua sehat selalu, banyak rezekinya, panjang umur ya kan, ojo kesel tumindak becik ya kawan-kawan ya. Ingat kawan-kawan yang suka berburu, jangan lupa ya, tips ini tadi di bawah ya, ini sangat berguna sekali ya kawan-kawan ya. Ya kita tidak mendoakan kawan-kawan terkena gigitan ataupun apapun, tapi ini sifatnya untuk menjaga ya. Sekian tips dari saya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.